Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Lutfi Irawan. Nomor NPM saya 1970064164040. Nah, mata kuliah pengembangan sistem informasi K01, jurusan sistem informasi. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas 1 pengembangan sistem informasi K01. Pertama, definisi. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran pengembangan sistem informasi, kita harus ketahui dulu definisi dari sistem. Nah, sistem adalah sebuah komponen dari komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dan pengembangan sistem informasi atau sistem development merupakan proses penyusunan suatu sistem terbaru yang akan digunakan untuk menggantikan sistem yang sudah ada sebelumnya secara keseluruhan atau sistem yang digunakan untuk memperbaiki sistem sebelumnya. Kemudian kita masuk ke tujuan pengembangan sistem. Nah, apa sih tujuan dari pengembangan sistem tersebut? Yang pertama, untuk performance atau kinerja, untuk peningkatan kinerja jumlah transaksi dengan waktu yang secepat mungkin. Dua, informasi atau peningkatan kualitas dari informasi yang didapat atau yang diperoleh tersebut sehingga akan menentukan kebijakan dari organisasi yang berhasil. Kemudian ketiga, ekonomi. Nah, ekonomi ini meningkatkan keuntungan dengan biaya yang minimum atau biaya yang kecil, terendah. Kemudian kontrol atau pengendalian digunakan untuk mengontrol atau mendeteksi adanya kesalahan pada suatu sistem yang dijalankan. Ini efisiensi pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Dan servis peningkatan layanan oleh sebuah sistem. Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip pengembangan sistem. Nah, pertama, sistem yang digunakan adalah untuk manajemen. Kedua, pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan sistem tersebut. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Nah, karena pengembangan sistem ini butuhkan modal yang tidak sedikit, jadi ketika kita mengembangkan sebuah sistem, terdapat beberapa alternatif. Nah, alternatif tersebutlah harus kita identifikasi atau kita investigasi. Kemudian tentukan tahapan pengembangan. Nah, dengan menentukan tahapan pengembangan, kita lebih mudah dalam mengelola atau menyelesaikan pengembangan sistem tersebut. Kemudian proses pengembangan sistem tidak harus urut. Kemudian yang terakhir, dokumentasi. Nah, dokumentasi ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dokumentasi ini berfungsi untuk pengembangan sistem berikutnya atau selanjutnya. Nah, dokumentasi ini biasanya kita lakukan sebelum proses pengembangan sistem ini dijalankan atau dilakukan sampai pengembangan sistem ini selesai dilakukan. Dan kita masuk tahapan pengembangan sistem informasi. Pertama, perencanaan sistem, analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, pemeliharaan sistem. Yang pertama, kita masuk perencanaan sistem. Nah, perencanaan sistem ini keuntungan-keuntungan yang diperoleh jika proyek mengembangkan sistem informasi direncanakan secara matang atau mencakup ruang A, ruang lingkup proyek dapat ditentukan secara jelas dan tegas. B, dapat mengidentifikasi wilayah area permasalahan yang potensial. C, dapat mengatur urutan kegiatan. D, tersedianya sarana pengendalian. Kedua, analisis sistem. Tahapan di mana sistem yang sedang berjalan dipelajari dan sistem pengganti diusulkan. Nah, analisis sistem ini adalah suatu kumpulan informasi dan evaluasi fakta informasi pengembangan permasalahan sistem dan tempat sistem ini akan dilakukan. Nah, aktivitas utama dalam tahapan analisis ini yang pertama adalah pengumpulan informasi. Nah, pengumpulan informasi ini bisa berupa misalkan informasi permasalahan apa yang ada di dalam sistem ini, dan apa yang dibutuhkan oleh manajemen, dan lain-lain.
Kedua, mendefinisikan sistem requirement. Ketiga, memprioritaskan kebutuhan. Nah, kebutuhan ini apa yang dibutuhkan oleh manajemen tersebut dan prioritaskan. Keempat, menyusun dan mengevaluasi alternatif. Kelima, mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen. Kemudian kita masuk ke desain sistem. Tahapan desain sistem dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama desain logis atau logical design, yang kedua desain fisik atau physical design. Pertama kita desain logis. A. Deskripsi fungsional mengenai data dan proses yang ada dalam sistem yang baru. B. Deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem, meliputi input, data apa saja yang akan kita input ke dalam sistem tersebut. Kemudian ada output, informasi apa saja yang akan kita berikan atau kita keluarkan dalam sistem. Kemudian prosedur apa saja yang harus dieksekusi untuk mengubah input menjadi output. Dan desain fisik. A. Deskripsi teknis mengenai pilihan teknologi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Desain fisik ini lebih ke arah kita memilih teknologi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. B. Deskripsi detail dari spesifikasi sistem meliputi modul-modul program, file-file, sistem jaringan, dan sistem perangkat lunak. Dan implementasi sistem. Pada implementasi sistem, tahapan yang perlu diikuti antara lain pembuatan program, konversi file, uji coba sistem, dan uji coba sistem ini harus dilakukan ya sebelum kita menggunakan sistem tersebut. Kemudian ada dokumentasi yang tadi sudah saya bilang, dokumentasi dilakukan sebelum proses pengembangan sistem ini dilakukan sampai prosesnya selesai. Kemudian pemeliharaan sistem yang telah terbentuk dan berjalan harus dipelihara. Kenapa harus dipelihara? Karena agar bisa terus berjalan secara mulus atau berjalan dengan secara normal. B. Bila ada kerusakan kecil dapat segera diketahui dan tidak menjadi besar. C. Menjamin agar sistem yang ada bisa dikendalikan dari kemungkinan kerusakan yang fatal. Dan kita masuk ke metode System Development Life Cycle. Nah, metode SDLC ini terdapat beberapa tahapan, yaitu perencanaan, planning, analisis, desain, implementasi, penggunaan atau uji coba, testing, pengelolaan, maintenance. Nah, ini kurang lebih yang sudah saya bahas tadi. Metode System Development Life Cycle ini adalah suatu proses pembuatan atau pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, ada kelebihan SDLC ini menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman pengembangan sistem. B. Memberikan hasil sistem yang lebih baik karena dianalisis dan dirancang secara keseluruhan. Kekurangannya, hasil dari metode SDLC tergantung pada analisis, sehingga jika terjadi kesalahan akan menyebabkan hasil yang kurang maksimal atau memuaskan. Kedua, B. Biaya yang besar. Tiga, membutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkannya. Kemudian kita masuk ke metode prototype. Pembuatan prototype meliputi pengembangan sistem uji coba yang cepat dan murah untuk dievaluasi oleh pengguna akhir. Prototype adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi, tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal saja. Nah, prototype terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu pertama, mengidentifikasi kebutuhan dasar pengguna. Kedua, mengembangkan prototype awal. Ketiga, menggunakan prototype. Yang keempat, merevisi dan memperbaiki prototype. Nah, dalam metode prototype ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan prototype, komunikasi yang baik antar pengembang dan pelanggan. B. Pengembang bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. C. Pelanggan dapat berperan aktif dalam pengembangan sistem. D.
hemat waktu. Nah, kenapa kelebihan prototipe ini hemat waktu? Nah, karena prototipe ini adalah sebuah pengembangan sistem yang ketika menganalisis atau mendesain sebuah sistem tersebut itu sangat cepat. Nah, oleh karena itu, prototipe ini berbeda dengan SDLC yang lebih membutuhkan waktu yang lama. Nah, prototipe ini hemat waktu. Kemudian penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui yang dibutuhkannya. Nah, terdapat kekurangan prototipe. Kekurangannya itu pelanggan terkadang tidak memahami bahwa perangkat lunak belum mencantumkan kualitas secara keseluruhan dan belum memikirkan tentang pemeliharaannya. B. Pengembang ingin cepat selesai sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana. Nah, oleh karena itu, kenapa prototipe itu pengembangan yang cepat? Karena pengembang ini ingin cepat selesai sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana. C. Hubungan antara pelanggan dan komputer tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Nah, dalam pembuatan PPT ini atau PowerPoint ini, saya meringkas dari beberapa jurnal. Nah, referensi jurnalnya sudah saya ketik linknya di sini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.